Nama saya Depra Thomas Tanggal dengan NIM 221244-2008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 20 metode pembelajaran, yaitu untuk memenuhi tugas dasar pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing MPD. Yang pertama yaitu explicit instruction, yaitu merupakan suatu pembelajaran yang khusus dirancang untuk mengembangkan pengetahuan prosedural siswa dengan melakukan pembelajaran selangkah demi selangkah. Yang kedua yaitu metode demonstrasi, adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekadar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh seorang guru. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama, tidak seperti belajar sendirian. Orang yang terlihat dalam collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition atau CIRC, kooperatif terpadu membaca atau menulis, merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok pikiran atau tema sebuah wacana atau clipping. Yang kelima, Numbered Heads Together atau NHT, yaitu merupakan rangkaian penyampaian materi dengan menggunakan kelompok sebagai wadah dalam menyajikan persepsi pikiran siswa terhadap pertanyaan yang dilontarkan atau yang diajukan oleh seorang guru, yang kemudian akan dipertanggungjawabkan oleh seorang siswa. Yang keenam, pendekatan manual dexterity adalah ketangkasan tangan atau ketangkasan secara manual. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Pendekatan ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan tangan. Yang ketujuh, inside outside circle, merupakan teknik pembelajaran dan sistem lingkaran dalam dan lingkaran luar, di mana siswa saling membagi informasi pada saat yang bersamaan dengan pasangan yang berbeda atau dengan singkat dan teratur. Yang ke-8, inquiry, merupakan sebuah strategi pengajaran yang berpusat pada siswa yang mendorong siswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi. Proses tersebut sama dengan prosedur yang digunakan oleh ilmuwan sosial yang menyelidiki masalah-masalah dan menemukan informasi. Yang ke-9 yaitu model. Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami materi perkuliahan. Civics Education secara mendalam dan luas melalui pengembangan materi yang telah dikaji di kelas dengan menggunakan berbagai sumber bacaan atau referen. Yang ke-10 yaitu insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan, berbeda dengan teori behavioristik yang menganggap belajar atau tingkah laku itu bersifat mekanistik, sehingga mengabaikan atau mengingkari peranan insight. Yang ke-11, kegiatan elaborasi. Kegiatan elaborasi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi dalam mengekspresikan konsepsi kognitif melalui berbagai cara baik lisan maupun tulisan, sehingga timbul kepercayaan diri yang tinggi tentang kemampuan dan eksistensi dirinya. Yang ke-12 yaitu Project Based Learning atau PJBL, merupakan pendekatan pengacara yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Yang ke-13 yaitu metode pembelajaran quantum learning, merupakan metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Yang ke-14 yaitu model pembelajaran cooperative learning,
yaitu tipe tebak kata adalah pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Tebak kata dapat dijadikan model alternatif untuk mendorong siswa aktif dan belajar bekerja sama dengan pasangannya. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran word square, yaitu merupakan mode pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejadian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Nah, selanjutnya metode scramble adalah pembelajaran secara berkelompok dengan mencocokkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan soal. Selanjutnya take and give, cara bahasa mempunyai arti mengambil dan memberi. Maksud take and give dalam mode pembelajaran ini adalah di mana siswa mengambil dan memberikan pelajaran pada siswa yang lainnya. Ke-18, complete sentence. Complete sentence adalah suatu model sederhana di mana siswa belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Selanjutnya, konsep sentence merupakan model pembelajaran komparatif yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan hubungan sosial melalui kerjasama anggota kelompok menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. Dan yang terakhir yaitu time token, merupakan model pembelajaran yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lainnya. Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.